Ya, untuk teman-teman yang kesulitan absen, silakan tulis di chat. Nanti saya save chatnya untuk diabsenkan manual. Kayaknya minggu lalu ada yang belum saya absenkan. Nanti ini ya, seandainya kita kuliah, kemudian kalian hadir, dan saya belum absenkan, kalian cek di Simaster. Silakan disampaikan ke saya, nanti saya absenkan manual. Oke, kita mulai kuliahnya. Saya udah buka sedikit. Mohon maaf juga kalau misalnya internet saya agak putus-putus, kan dari kemarin saya coba ini connect beberapa kali agak putus-putus juga. Mohon maaf ya, laptopnya lemot. Oke, kita mulai. Jadi di pertemuan minggu ke-10 ini, saya akan memberikan sedikit pengantar tentang konsep machine learning. Jadi ini mata kuliah yang luar biasa. Pemrograman spasial itu untuk pertama kalinya kita di departemen kita membahas hal-hal yang nggak biasa dibahas di kampus geodesi dimanapun di Indonesia. Ya, jadi kita pengen menjawab di kurikulum 2021 itu ada materi-materi dan muatan-muatan yang ternyata alumni-alumni kita ya dari kakak angkatan kalian yang kemarin ketika lulus itu kemudian ternyata bertemu dengan berbagai hal yang ya sayangnya belum kita ajarkan di kuliah ya, termasuk misalnya ini machine learning ya, apalagi Python. Jadi ini kesempatan. Bentar ya. Oke, jadi sekali lagi ini kesempatan untuk teman-teman mengenal banyak hal baru ya, banyak hal baru. Saya bilang baru karena memang di geodesi sendiri ya itu masih kita bisa bilang sedikit lah kampus yang membahas mengenai machine learning, mengenai deep learning, apalagi yang nanti kita pelajari 2 minggu lagi ya. Kemudian ESDA, visual analytic. Kita pengen masukkan ini ya meskipun nggak sampai menyeluruh, tapi paling nggak teman-teman punya dasar. Nah, perlu saya sampaikan muatan untuk hari ini cukup padat. Jadi materi mengenai machine learning ini konsep yang mungkin baru ya. Teman-teman belum dapat matematika diskrit, kemudian teman-teman juga pemrograman Python baru belajar barangkali di mata kuliah ini gitu ya, di pemrograman spasial. Meskipun kalau ada angkatan kalian sudah ada pergantian dari pemrograman komputer menjadi dari C++ menjadi Python. Nah, kalian nggak beruntung. Kalian dapatnya pas pemrograman spasial. Oke. Jadi ininya kok gini ya. Yang pengen saya sampaikan ya terkait dengan materi ini adalah yang kami sampaikan barangkali nggak akan bisa 100% mengcover apapun yang nanti akan dihadapi oleh teman-teman ketika nanti lulus dan ketemu dengan dunia kerja. Nah, sehingga yang saya sampaikan barangkali hanya pemantik saja dan kami expect sebenarnya bahwa teman-teman akan nanya banyak machine learning itu apa. Dan ini bukan bidang ilmu yang baru. Ya, ini bukan bidang ilmu yang baru. Ini machine learning udah ada dari tahun 90-an dan di textbook kita di
remote sensing misalnya, itu sudah banyak yang membahas mengenai machine learning. Nah, tetapi yang ingin saya bahas di sini ini agak sedikit berbeda. Nanti di mata kuliah PCD, kalian akan belajar tentang deep learning dan machine learning khusus untuk penginderaan jauh. Nah, tetapi yang pengen saya bahas secara lebih detail itu adalah bagaimana ini juga diterapkan di luar bidang penginderaan jauh yang mungkin belum terbayang bagi kita. Sebentar, sorry ya, banyak gangguan teknisnya. Sebelum saya lanjutkan, barangkali ada pertanyaan. Siapa tahu teman-teman udah ada yang ini, udah ada yang nyoba baca-baca begitu? Ada ya? Ya oke lah. Belum, Pak. Sip. Gimana kemarin PIMNAS-nya? Ya, alhamdulillah, Pak. Ya, kali ini nanti jadi tema PIMNAS tahun depan dan kita dapat emas semuanya se-geodesi. Amin. Ya, jadi saya ingin jelaskan, nggak apa-apa lah, sedikit pengantar dan konsep dari machine learning. Yang pertama adalah kita di awal itu kita sudah bahas mengenai data science. Pak Cacap juga barangkali udah jelaskan geospasial data science itu seperti apa. Oh, bahwa ternyata kita pengen bidang kita ya di geomatika, geodesi itu juga membahas mengenai data ya. Kita selama ini ngumpulin aja data itu kan, kita belajar tentang GPS kita dapat data, kita belajar tentang hidro kita dapat data pasut misalnya, kita belajar tentang fotogrametri ada point cloud ya, ada penginderaan jauh, ada citra yang sangat banyak datanya. Kemudian juga dari ukur tanah kita dapat data kemah kerja itu dari tahun kapan sampai tahun kapan itu ada data dalam jumlah yang sangat besar ya terkait dengan perubahan lokasi kemah kerja dari tahun ke tahun. Kecuali angkatan kalian 2018, kasihan. Nah, jadi selama ini kita ngurusi bagaimana mengakuisisi data. Padahal kalau di bisnis proses geospasial yang kita sepakati sesuai dengan definisi geomatika, geomatika itu bukan hanya akuisisi data. Ya. Kita dapat data, kita simpan, ya kita pre-proses datanya, kemudian kita analisis, dan kemudian kita visualisasikan. 4 proses bisnis itu, dan kita selama ini fokusnya adalah ke yang pertama, ya bidang geodesi. Ke yang pertama. Baru ketika kalian skripsi, baru ketika kalian mengambil netopen, kemudian kalian baru, wah ternyata ini saya bisa visualkan datanya, saya bisa olah datanya jadi begini. Nah biasanya seperti itu. Nah itu pengen kita rubah. Kita pengen kenalkan teman-teman bahwa ada bidang namanya data science, di mana itu juga nanti terkait dengan bidang ilmu kita dan sangat-sangat besar peranannya di industri 4.0 sekarang terkait dengan data geospasial. Big data, AI, dan machine learning. Ini semuanya adalah buzzword. Kalian sering dengar di berita atau di ya sekarang bahkan mungkin di kehidupan sehari-hari kita udah ada sangat banyak ya pembahasan mengenai AI, tentang big data, tentang machine learning. Ya, maka kita ingin menyampaikan sebenarnya apa sih perbedaannya dan nanti kita spesifik masuk ke machine learning khusus gimana caranya kita ngajari komputer. Nah ini adalah prinsip yang kakak angkatan kalian bilang ke saya Pak di geodesi mbok ya diajarin tentang machine learning. Ya. Kemarin yang dicontohkan oleh siapa Novi ya sewaktu kita kuliah umum sebulan yang lalu 2 bulan yang lalu tentang waktu itu Novi nyontohkan K-means ya, algoritma namanya K-means kemudian kita bisa dapat clustering dan lain-lain. Nah itu adalah contoh machine learning gitu. Nah mereka hadapi setelah lulus. Nah kalian sekarang punya kesempatan untuk belajar, silahkan ditanyakan, kita diskusikan. Kalau saya nggak tahu nanti saya refer ke yang lebih tahu ya Pak Cecep. Oke. Kemudian kita akan belajar algoritmanya dan juga bagaimana menggunakan ini dengan Python. Dan terakhir yang mungkin semalam teman-teman udah nyoba adalah dengan teachable machine. Kita coba ngajari komputer gimana caranya agar bisa membedakan ya antara satu gambar dengan gambar yang lain atau pose manusia yang satu dengan yang lain. Oke, jadi pertama saya akan bahas tentang big data. Ini sebenarnya pembahasan di minggu ke-8 di pertemuan kita mata kuliah pemrograman spasial, tapi waktu itu kayaknya karena libur dan saya nggak sempat bikin slide-nya. Mohon maaf saya di Jakarta waktu itu. Sehingga pembahasan ini terlewat. Nah, nanti saya akan sampaikan sedikit tentang big data. Adakah yang bisa ngasih contoh data yang masuk ke big data itu apa? Boleh data spasial, boleh yang lain. Data yang masuk karakteristik big data itu apa sih?
Data kependudukan, Pak. Contohnya, data kependudukan kan banyak. Apanya? Informasi yang ada di EKTP itu, Pak. Ya, itu bisa kita golongkan big data. Benar nggak? Ya, jadi gini, di layar kalian lihat ada 5V, ada volume ya, skalanya besar banget. Ada data yang jumlahnya sangat besar. Data yang tadi itu memenuhi syarat ini, ya, bahwa data kependudukan yang tadi disebut Arinda tadi, skalanya, ukurannya besar. Data se-Indonesia Raya yang ada di KTP itu pasti datanya sangat masif. Yang kedua, velocity. Nah, apakah memenuhi syarat velocity? Ini bukan syarat, sorry. Ini bukan syarat, ini karakteristik. Apakah memenuhi karakteristik velocity? Ya, apakah ada perubahan data yang sangat cepat? Belum tentu. Ya, verity, ya, verity. Apakah datanya ini sangat bervariasi? Ya, padahal kan strukturnya ya sama. Semua orang yang pasti ada jenis kelamin, ada nomor NIK gitu kan? Ya, belum tentu. Value, apakah datanya ini sangat berharga? Ya, jelas. Veracity, apakah datanya ini nggak pasti? Sumbernya macam-macam? Nggak juga ya kan? Datanya hanya data ini saja, hanya data KTP saja. Jadi dari 5 ini ada beberapa karakteristik yang masuk. Nah, tetapi gini, ada beberapa ahli di textbook yang menyebutkan selama data itu besar dan nggak bisa diolah dengan cara biasa, ya, datanya besar, nggak bisa kita olah dengan cara biasa, maka itu masuk big data. Ya, meskipun karakteristik velocity, veracity, value mungkin itu nggak terpenuhi. Ya. Yang penting datanya besar aja udah disebut big data. Saya berikan contoh. Dalam seminggu kalian dapat PR itu ada berapa tugas? Ya, dalam seminggu kalian dapat berapa tugas? Satu semester kalian dapat berapa tugas? Mungkin ada 20, ada nggak? Lebih ya, 20. Bayangkan gini, semua tugas itu satu semester yang tiap minggunya kalian kerjakan itu diberikan semuanya dalam waktu yang sama, 1 hari. Deadline-nya sama. Jadi begitu kalian masuk semester awal, langsung semua tugas itu diselesaikan di hari pertama kuliah misalnya. Dari semua mata kuliah, kemudian dari macam-macam dosen. Dosennya juga ngasih tugasnya sembarangan. Ada yang comot dari internet, ada yang ngambil dari mana. Sehingga volume tugasnya sangat besar. Velocity-nya ya begitu kalian belum selesai mengerjakan satu tugas, tugas yang lain udah datang. Velocity-nya cepat, datanya cepat berubah dan datang data-data baru. Kemudian verity, ya, variasinya banyak. Yang satu tugas pemrograman spasial, yang satu tugas SIGWeb, yang satu tugas apa, ya susah. Jadi banyak variasi data yang masuk. Kemudian value, datanya berharga. Lah gimana kalau kalian nggak ngerjain, kalian nggak dapat nilai. Dan veracity, ya, jangan-jangan ini dosen ngasih tugas, saya kopas, kemudian nanti kedetek nilai saya jelek, gimana dong? Nah, itu adalah contoh big data, data yang benar-benar nggak bisa kalian olah dalam satu waktu dengan komputer biasa. Ya. Apakah ada komputer yang biasa yang bisa mengolah? Ya, kalau satu komputer nggak ada, satu komputer nggak ada. Ya, yang bisa digunakan untuk mengolah big data itu biasanya adalah parallel computing. Nah, contohnya adalah ini, ya, data COVID. Ada 2 miliar, 2 billion itu 2 miliar apa 2 juta? 2 juta tweet yang masing-masing ini diambil dari sejak awal pandemi, ya bulan April sampai sekarang. Dan ini ada koordinat GPS-nya. Ya, ada GPS-nya. Sehingga ini adalah big data. Ya, datanya dari Twitter cepat sekali, ya semua data ada, ukurannya sangat besar, ya bergiga-giga, kemudian mencakup seluruh dunia dan variasinya banyak. Karena apa? Karena itu teks yang kalian olah. Ya, itu teks. Di presentasi minggu lalu saya sebutkan ada misalnya NLP, kalian bisa ekstrak lokasi dari situ. Nah, ini sudah diekstrakin, ada name entities. Ya. Kalau person berarti dia nyebut person, ya. Kalau dia nyebut lokasi berarti nyebut lokasi, dan ada GPS-nya. Nah, ini data yang sangat berharga ini. Kalau kalian mau, ini bisa di-download gratis untuk skripsi. Nah, tujuan dari data science itu adalah ini, untuk merubah data ya menjadi wisdom. Wisdom itu apa sih? Wisdom itu pengambilan keputusan, decision making. Ya, kalian punya data, ya. Data apa? Data apapun. Jadi sekarang lepaskan pikiran kalian bahwa geodesi itu harus selalu berurusan dengan data yang sifatnya terstruktur. Bahwa kita ngukur ada X, Y, Z. Bahwa kita dapat citra ukurannya baris dan kolom. Bahwa kita motret dengan foto dapatnya point cloud misalnya. Nah, ada bidang data lain yang sekarang juga masuk ke dalam ranah ilmu kita. Itu data yang tidak terstruktur. Ya, yang ini seharusnya saya jelaskan di minggu ke-8. Contoh data tidak terstruktur apa? Data yang seperti dari Twitter.
Nah, gimana caranya kita memahami data itu dan data-data lain? Kita punya data-data lain nih. Data apa namanya? Misalnya dari Citra ya, kita kombinasikan dengan data dari VGI. VGI tahu VGI? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Volunteer Geospatial Information, VGI. Data crowdsourcing. Ya. Misalnya, saya pernah bikin riset di Pulau Padang, di Riau. Kita dapat data dari satelit. Ya, kita dapat data dari satelit. Ternyata monitoring data kebakaran dari satelit itu nggak cukup. Ya. Kita perlu kombinasikan dengan pengamatan di lapangan. Jadi waktu itu kita bikin aplikasi, ya warga yang ada di sana kita berikan HP, kemudian mereka merecord kalau misalnya ada kebakaran. Ya. Mereka memotret, kemudian muncul ke sistem kita. Nah, kita kombinasikan data yang terstruktur dengan yang tidak terstruktur. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar mengantarkan kita ke wisdom. Ini dipelajari teman-teman kalian di PWK. Saya cepat aja deh. Nah, jadi tujuannya data science itu adalah memahami data. Data dari yang sangat acak kita urutkan, misalnya kemarin kita belajar mengenai data wrangling ya di pertemuan keempat kalau nggak salah. Kemudian kita susun ya, kita arrange menjadi sesuatu yang punya makna ya. Kemudian kita sajikan secara visual dan kita sampaikan menjadi bentuk cerita. Nah, ini ahlinya nih Mbak Febri ini yang biasa bikin story map. Jadi data itu yang sifatnya sangat random ya, sangat random. Kita bisa buat agar data itu bisa mengeluarkan ceritanya. Nah, ini sesuatu yang sifatnya open ended. Kita nggak tahu endingnya di mana. Kita nggak tahu kesimpulan apa yang akan kita peroleh padahal ya. Boleh jadi seperti itu. Kita punya data, wah saya punyanya cuma data. Tujuan saya cuma pengen misalnya memahami COVID ya. COVID di Jakarta, di Surabaya atau di Jogja itu seperti apa misalnya. Kita punya data, kita olah. Nah, kita kadang-kadang belum tahu pertanyaan apa yang ingin kita tanyakan. Beda kan dengan GIS. Di GIS query itu kita udah tahu pertanyaannya. Kemudian kita susun analisisnya. Nah, di data science belum tentu kita tahu pertanyaannya. Boleh saja udah ada pertanyaan tapi belum rigid. Nah, minggu lalu saya sampaikan ada dua teknik yang biasa dipakai untuk memahami big data. Ada visual analytics yang saya bilang nggak akan saya sampaikan, ya, menggunakan dashboard dan lain sebagainya. Ada EDA, exploratory data analysis, yang minggu lalu kita bahas menggunakan perangkat-perangkat statistik, ya, box plot, histogram dan lain sebagainya agar kita dapat kesimpulan. Oh, datanya begini. Ya, misalnya kita pengen bikin trennya pasut, ya, yang ada di salah satu pelabuhan misalnya, itu seperti apa. Kita bisa prediksi sampai 30 tahun ke depan seperti apa. Nah, itu kita bisa gunakan EDA. Nah, kita biasa gunakan dua ini ya, dengan tool-tool dari data science untuk memahami data. Nah, tetapi ketika datanya itu sangat besar, ya, misalnya dengan big data, kita manusia itu kita akan kesulitan dan komputer ya akan kesulitan untuk mengolah data tersebut. Ya, kesulitan dari sisi apa? Misalnya datanya sangat besar. Nah, artinya gimana kalau misalnya kita ajari aja komputer buat melakukan itu. Nah, inilah machine learning. Machine learning adalah perangkat yang cocok kalau kita pengen ngolah big data. Jadi kita berikan aja data, ya kita berikan data, komputernya nggak usah kita ajari, dia belajar sendiri. Dia belajar sendiri untuk menyeleksi data, untuk memilih yang mana polanya seperti apa, ya. Kemudian dia bikin prediksi. Nah, inilah machine learning. Jadi kita berikan data, ya. Kalau saya senang komiknya SKCD karena banyak yang relate dengan kuliah kita. Jadi kita punya sistem machine learning, ya. Kita aduk datanya sedemikian rupa, kita bikin model, kita lakukan tuning istilahnya, kita rubah-rubah parameternya agar dia bisa belajar dengan lebih baik. Begitu nanti hasilnya errornya minimal, ya maka itulah hasil belajarnya. Errornya minimal adalah hasil belajar dari machine learning. Nanti kita bahas. Nah, kemudian dapatlah jawaban dari apa yang kita cari. Kita suruh mesinnya belajar sendiri. Nah, apa bagiannya? Ini pernah saya sampaikan di pelatihan. Jadi data science itu bagian sini untuk memahami data. Sebenarnya data science beririsan juga dengan deep learning, tapi di gambar ini nggak digambarkan ya. Nah, AI itu adalah bagaimana kita bidang yang membahas bagaimana komputer bisa berpikir. Misalnya kita berikan AI ke game, kalian main game, kemudian main bola misalnya, ya. Ada yang masih main PS nggak ya? Sekarang nggak ada kayaknya. FIFA. Lawan kalian udah bisa mikir sendiri gimana caranya ngerebut bola, kemudian masukin ke gawangnya lawan misalnya, ya, kayak Ronaldo semalam. Jadi AI itu adalah bagaimana kita memungkinkan komputer untuk berpikir. Di dalam AI itu ada machine learning.
Ya, machine learning ini terkait dengan tool-tool yang sifatnya statistik. Nanti kita lihat mengenai network, ya, mengenai layer yang ada pada sebuah machine learning. Deep learning itu adalah machine learning yang layernya banyak. Nah, jadi ini bedanya. Kalau nanti kalian ketemu istilah ini, moga-moga nggak bingung lagi. Deep learning itu bagian dari machine learning adalah bagian dari AI, dan ketiga-tiganya adalah tool yang kita pakai untuk memahami data. Nah, itulah irisannya dengan data science. Jadi kita bisa pakai machine learning untuk EDA, ya, exploratory spatial data analysis, kita bisa pakai machine learning untuk visual analytic, ya. Jadi ini adalah tool-tool yang bisa kita comotkan, ya. Sama seperti statistik, itu kan perangkat aja. Kita belajar statistik untuk misalnya mencari hitung kuadrat terkecil, ya sama. Kita belajar data science untuk mencari bagaimana memahami data. Nah, data science-nya ini kita bisa comotkan perangkat dari machine learning untuk ngolahin data buat kita. Nah, ini Alan Turing, kalau kalian pernah nonton filmnya. Filmnya judulnya apa ya, saya lupa. Yang main si Benedict Cumberbatch itu siapa namanya? Ya, jadi Alan Turing ini yang pertama bikin teori bahwa komputer itu bisa dibikin untuk mikir. Komputer bisa dibikin agar dia bisa mikir. Bisakah mesin itu berpikir? Nah, dari hasil pemikirannya si Alan Turing dulu, ya Imitation Game. Sorry, aku lupa. Dari kalau kalian mau nonton filmnya bagus. Dari hasil pemikirannya Alan Turing waktu itu di scene terakhir itu dia jelasin tentang ini. Turing test. Nanti kapan-kapan saya sampaikan. Turing test bidang geospasial itu adalah ketika komputer itu bikin peta dan kita nggak bisa bedain petanya itu bikinan komputer atau bikinan kita. Dan itu sudah hampir tercapai katanya di 2030. Nah, gimana caranya kita bikin mesin itu bisa mikir? Mesin kok disuruh mikir? Gimana kalau kita bikin program kayak yang kemarin kalian bikin? Saya salut sekali ya teman-teman, banyak yang bagus-bagus di kalian bikin apa namanya plugin kemarin. Saya sampaikan ke grup dosen dan diapresiasi juga. Nanti barangkali saya buatkan semacam ininya. Saya belum ngasih feedback, sorry nggak sempat. Nah, kemarin kalian bikin program ya kan, programnya menghitung jarak, kemudian azimut, kemudian menggambar titik. Ya, seandainya programnya itu kalian minta untuk gambar lingkaran, bisa nggak? Nggak bisa. Ya, kalian hanya ngajari dia untuk melakukan apa yang dia tahu, yaitu apa? Untuk menggambar garis misalnya, atau untuk memplotting titik. Dia nggak tahu gimana cara gambar lingkaran. Ya, dia nggak tahu gimana cara gambar misalnya arc ya atau lengkungan misalnya tanpa kalian ajari dulu. Nah, kalau misalnya kalian diminta bikin program catur, ya, program untuk mengalahkan lawan yang bermain catur. Ketika kalian mengajukan satu pion maju di permainan catur, maka kemungkinan gerakan apa istilahnya? Langkah yang akan bisa dilakukan oleh lawan itu ada berapa? Nah, ada 10 pangkat 120 kemungkinan. 10 pangkat 120 kemungkinan dari semua bentuk permainan catur. Apakah itu semua harus diajarkan ke komputer? Ya, nggak mungkin. Kita nggak mungkin ngajari if lawannya begini, maka kita harus respon seperti ini agar bisa menang. Belum tentu. Ya. Bahkan kita harus bisa melihat mungkin 2-3 langkah ke depan, ya kan? Kalau manusia udah diprogram sendiri di kepalanya. Gimana kita menyuruh mesin untuk melakukan ini? Nah, jawabannya adalah bukan dengan memprogram secara eksplisit. Kita tidak memprogram secara eksplisit. Kalau kita membicarakan mengenai tadi ya program, misalnya kalian bikin pemrograman spasial sebuah plugin. Ya, kalian bikin aturan yang eksplisit. Jika user masukin huruf, maka muncul error. Jika user masukin minus atau plus atau X-nya kebalik, maka lakukan ini. If then, ya kan? If then. Kalian buat aturan, ya, kalian buat rule, kalian buat aturan, data masuk, diproses, berikan keluaran. Nah, ini adalah program, ya, program biasa. Sebuah program yang ya ini dari aturan yang kalian coding, ada data masuk, kemudian dilakukan respon dari data yang masuk itu, kemudian program akan memberikan jawaban. Nah, machine learning berbeda. Ya. Di pemrograman biasa, ya misalnya seperti ini. Kita buat program, kalau orang lihat gambar orang berjalan, maka kalau speednya kurang dari 4, maka dia berjalan. Kalau speednya kurang dari 4, berjalan, ya kalau enggak berarti berlari. Kalau enggak lari, berarti mungkin naik sepeda. Nah, kalau dia kayak gini, ini apa? Enggak tahu komputernya, karena kita belum program itu. Nah,
Gimana kalau kita balik, kita berikan aja data sebanyak mungkin dari semua variasi yang ada, ya termasuk ini tadi, kita berikan data contoh-contoh orang berjalan, kita berikan data contoh-contoh orang lari, kita berikan data orang naik sepeda, kita berikan data contoh orang ngapain pokoknya, sebanyak mungkin. Nah, kemudian kita minta komputer untuk belajar. Coba saya dibikin dari berbagai macam variasi itu polanya gimana. Coba kamu tentuin sendiri. Kemudian coba ini ada validasinya, kira-kira itu benar apa enggak. Nah, itulah machine learning. Ya. Jadi kita berikan kemampuan kepada komputer untuk menentukan satu jawaban tanpa harus secara eksplisit kita program. Eksplisit maksudnya if then, if then. Ya, apakah di machine learning ada if then? Iya, sama. Sebenarnya machine learning adalah if then yang sangat canggih. Tapi yang bikin if then-nya bukan manusia, tapi si komputer. Sampai sini bisa dipahami? Ya, saya lanjutkan. Jadi pemrograman tradisional itu kita bikin rule-nya. Kemudian data masuk, diprogram, keluar jawaban. Nah, di machine learning kita berikan contoh jawaban. Kita berikan contoh jawaban. Makanya istilahnya ada namanya training. Kita training, kita latih komputernya untuk memahami jawaban ini. Baru kemudian kita ketika dia ketemu dengan data lain yang nggak ada di dataset training tadi, maka dia kemudian memberikan ini adalah seperti ini jawabannya. Nah, itulah machine learning. Kita minta dia belajar. Ini prinsip yang waktu itu disampaikan oleh si Alan Turing. Oke. Nah, jadi aturan ini, ya, kalau di sini saya tulisnya fungsi. Ya, aturan yang dihasilkan dari sebuah machine learning itu kemudian bisa dipakai di kasus yang lain. Jadi kalau seandainya kita sudah membuat sebuah model, istilahnya, model machine learning, kemudian kita training, kemudian dari hasil training itu dia mendapatkan sebuah aturan, oh kalau ini maka ini, kalau ini maka ini. Yang tadinya kita yang bikin kan, nah, ternyata kemudian dia sudah dapat aturan, maka fungsi X ini bisa kita terapkan ke X lain yang usernya belum pernah dilihat oleh si aplikasi. Sorry, saya pending sebentar ya untuk nunggu azan. Silakan ditulis di chat atau di Slido kalau kalian ada pertanyaan.
Ya, kita lanjutkan. Sorry. Saya percepat aja karena slide-nya kayaknya masih agak banyak. Oke. Jadi kalau kita ini kan, kalau kita simpulkan ya dari apa yang saya sampaikan tadi bahwa machine learning itu bisa kita bikin agar komputer itu berlatih dari data yang kita miliki. Ya. Kita punya data, kita latihkan ke komputer. Kemudian setelah komputer berlatih, maka kita akan dapat sebuah model. Model itu yang nanti kita bisa bikin untuk dipakai di kasus lain. Nah, makanya ya di machine learning ada istilah-istilah ini. Ada namanya model development, kita punya data. Datanya sangat banyak. Biasanya data training untuk machine learning itu bisa deep learning malah itu bisa sampai bergiga-giga. Mungkin ada 120 giga ya citra, ada foto ya, ada 90 giga, ada macam-macam. Yang itu kita gunakan untuk training ya. Datanya ahlinya kecil-kecil, satuannya hanya mungkin nggak nyampe 1 mega, tapi semuanya banyak jumlahnya gitu. Untuk ngelatih si komputer ini mencari pola. Nah, ini dalam rangka pembangunan model. Yang kedua ya kita latih agar si komputer itu ya kita punya data, kita bersihkan datanya, kita latihkan data itu ke komputer ya istilahnya training. Kemudian setelah selesai training kita punya model, maka kita lakukan inference. Kita buat agar model tersebut bisa memahami kasus yang baru yang sama sekali belum pernah dia temui sebelumnya. Jadi training itu proses di mana algoritma itu dioptimasi. Ya, optimasi itu artinya kalau kalian masih ingat hitung kuadrat terkecil, ya, hitung kuadrat terkecil tujuannya hitung kuadrat terkecil itu apa sih? Mengurangi error, meratakan error di tiap titik sama sebenarnya. Ya. Errornya itu agar sekecil mungkin di tiap titik, ya kan? Sama. Maka kalau kita membicarakan machine learning dan juga deep learning minggu depan, 2 minggu lagi, maka maksudnya adalah gimana caranya agar ketika model itu training, kemudian ketemu dengan data baru itu errornya seminimal mungkin. Nah, inti dari machine learning adalah statistik seperti itu. Nah, jadi kalian mau nggak mau memang kalau mau benar-benar menguasai machine learning, kalian harus belajar matematikanya dulu. Ya, benar-benar menguasai machine learning, kalian harus belajar matematikanya. Tapi ya kita nggak akan belajar sampai sejauh itu. Ya, nanti kalau mau itu konsultasinya ke Pak Cacep. Kita nggak akan sejauh itu, kita hanya akan praktek saja yang praktis. Karena saya juga nggak bisa. Nanti kalau itu kalian tanyanya Pak Cacep. Nah, jadi ada istilah tuning. Kita bikin agar si model itu bisa menjawab pertanyaan dengan cara kita tuning. Kita punya parameter. Kita rubah-rubah parameter belajarnya si model agar ketika dia ketemu data baru, errornya semakin minimal. Oke. Nah, sekarang saya pengen cerita sedikit ya, kenapa machine learning sekarang jadi sangat cepat ya. Padahal di tahun 1950-an itu sudah ada namanya SGD yang sudah kita pakai juga di remote sensing. Nah, kenapa sekarang jadi sangat trending, booming, sekarang menjadi industri 4.0. Dari perkembangan tahun 90-an sampai sekarang sebenarnya ada stuck. Tahun 90-an itu bisa dibilang machine learning itu berhenti. Ya. Karena apa? Kemampuan komputer nggak secepat sekarang. Ya, kemampuan komputer masih sangat terbatas. Nah, ada 3 faktor ini. Yang pertama big data, data semakin mudah dikoleksi. Yang kedua adalah hardware. Sekarang perkembangan hardware sudah melampaui hukum Moore. Hukum Moore itu adalah bahwa kalau kita punya tahun ini kita punya iPhone Pro 11 misalnya, maka tahun depan akan ada chip yang lebih canggih yang ukurannya lebih kecil. Nah, itu hukum Moore namanya, secara eksponensial. Nah, kemudian ada software. Software juga berkembang sangat pesat. Nah, 3 hal ini kemudian mendorong machine learning itu menjadi sangat booming sekarang. Ya, kita akan cerita minggu depan di bidang geospasial bagaimana besarnya pengaruh dari machine learning terhadap bidang kita. Ya, bahkan tanpa kalian sadari kalian sedang menggunakan itu saat ini. Nah, inilah machine learning. Jadi kita punya data input. Ada 2 foto, ya, 2 kelas foto. Saya motret kucing di jalanan, gitu kan. Saya foto, saya punya 1000, 2000-an foto. Kemudian saya punya foto anjing, saya nyari misalnya dari internet. Saya kumpulkan foto-foto itu dua-duanya, ya. Tanpa saya ngasih tahu komputer itu anjing, yang mana kucing. Nah, saya berikan label istilahnya. Saya berikan label. Sorry, tadi saya salah. Saya kasih tahu dulu ya si komputer dari 1000-2000 foto itu tadi, inilah anjing, inilah kucing dengan berbagai variasinya. Kucingnya ada yang mulet, ada yang tidur, ya ada yang cuma kelihatan ekornya misalnya. Nah, kita berikan label-label itu kepada masing-masing gambar. Kemudian kita masukkan ke dalam komputer. Nah,
nanti komputer akan membagi ya, atau kita yang akan membagi, istilahnya adalah model untuk training dan model untuk inference. Jadi ketika kita melakukan training, maka data yang tadi dimasukkan ke komputer itu akan diolah oleh komputer dan dia mengenali pola. Cara mengenali polanya gimana? Kita bahas minggu depan. Nah, kita bahas minggu depan tentang CNN. Jadi dia akan mengenali pola dari gambar itu. Gambar ini ternyata anjing. Ciri-cirinya anjing itu apa? Nah, maka dia akan bisa kenali itu. Ini sama ya, proses yang sama seperti yang kalian lakukan ketika kalian belajar dari bayi. Kalian ketemu kucing, kalian langsung tahu itu adalah kucing. Ya, tanpa harus belajar dulu. Wah, ini ekornya begini, ini telinganya begini. Oh, kalian langsung tahu itu kucing dan bukan marmut misalnya. Nah, cara kerjanya seperti ini. Kita akan kenalan beberapa istilah. Jadi ini adalah data atau big data yang tadi kita bahas. Datanya mungkin besar sekali. Kemudian ini adalah model. Jadi ketika si data tadi masuk ke sebuah satu perseptron istilahnya ya, satu lingkaran ini istilahnya perseptron, maka di perseptron itu dia akan diolah, ya, dia akan diekstrak ciri-cirinya dan secara bertahap kemudian dikenali ciri-ciri tersebut dan kemudian begitu sampai ke hasil akhir, kalau ternyata salah dia akan balik lagi dikoreksi kesalahannya secara bertahap terus-menerus sampai errornya minimal. Nah, ketika udah jadi maka ini disebut sebagai model dan model ini bisa kita gunakan di data baru. Kalau kita punya data kucing baru misalnya, kita nemu kucing di jalan, kemudian kita foto, kita pengen tahu itu kucing atau anjing misalnya, kita cemplungkan ke model, maka dia akan bisa mengenali sesuai dengan apa yang dia sudah dilatih tadi. Nah, itulah machine learning. Nah, di machine learning ini disebut dengan nama layer. Machine learning ini disebut dengan nama layer. Satu barisan perseptron itu disebut dengan layer, lapisan. Nah, machine learning dengan deep learning bedanya adalah kalau machine learning layernya hanya satu atau dua. Hanya terbatas, input langsung output. Atau hanya satu hidden layer. Kalau deep learning, hidden layernya sangat banyak. Ya, bisa sangat banyak, ya, bisa sangat berantai, ya, sehingga kesimpulan yang dia buat jauh lebih banyak. Nah, ini yang membedakan machine learning dengan deep learning. Silakan nanya kalau nanti kalian perlu bertanya. Kemudian ada 3 macam machine learning. Dan ini kalian sudah pelajari di mata kuliah PCD. Di mata kuliah pengolahan citra digital. Ada namanya unsupervised learning, di mana kelasnya dibuat sendiri oleh si komputer. Ya, kalian cemplungkan 1000 data, dia membagi menjadi 5 kelas misalnya. Ada juga yang supervised learning, di mana kita yang menentukan jumlah kelasnya. Saya punya 1000 fitur, kemudian tolong dibagi menjadi 3. Nah, maka dia kemudian akan membagi menjadi 3. Itu namanya supervised learning. Ada jenis ketiga yang disebut dengan nama reinforcement learning. Cara belajar di mana komputer memperbaiki sendiri kesalahan yang dia buat, ya, kayak manusia. Komputer memperbaiki sendiri kesalahan-kesalahan yang dia buat sehingga ketika dia ketemu error maka dia akan perbaiki jumlah kelasnya misalnya, sehingga kelasnya bisa dinamis. Nah, inilah 3 macam machine learning, algoritma machine learning yang kalian jumpai di textbook maupun di software yang nanti kita akan gunakan. Nah, algoritmanya sebenarnya ada sangat banyak. Jadi kalau 3 tadi adalah jenisnya, ya. Sekarang kita kenal ada deep learning. Kita lihat deep learning ini bagian dari machine learning. Kemudian ada ensemble. Kalau misalnya teman-teman kemarin ada yang pakai di Earth Engine, ada namanya CART. Ya, CART itu masuk ke ensemble. Kemudian ada Bayesian, ada decision tree, ada macam-macam. Nah, ini yang saya maksud ya, bahwa kalian ketika mau mendalami mengenai machine learning, kalian benar-benar harus belajar matematikanya. Ya, kalian harus paham tentang Bayesian inference, kalian harus paham apa itu decision tree, kalian harus paham tentang regresi, clustering, dan lain sebagainya. Nah, kok berat? Ya, memang orang engineering masuk nggak bisa matematika. Nah, ini adalah panduan singkat ya, ketika kapan kita pakai algoritma mana di machine learning. Kalau misalnya datanya kurang dari 50, ya carilah data yang lain. Machine learning nggak akan jalan dengan data hanya 50. Berapa minimal? Ada yang bilang 1000. Ya, pokoknya datanya harus sebanyak mungkin. Nah, kalau lebih dari 50 baru tujuan kalian apa? Apakah kalian pengen mengkelaskan apakah ini anjing dan kucing? Ya. Apakah kalian pengen membuat sebuah prediksi, misalnya pasut di Pelabuhan Sadeng dalam 35 tahun ke depan itu seberapa misalnya? Atau cadangan air groundwater di
Jogja misalnya, di sekitar Jogja ini kira-kira volumenya berapa pada tahun 2040 misalnya seperti itu. Nah, itu predicting quantity. Berarti kalian masuk ke regresi. Nah, kalau kalian hanya sekedar melihat data, kalian bisa pakai PCA untuk melihat bagaimana distribusi datanya. Ini yang kalian pelajari juga di remote sensing. Kemudian kalau misalnya kita pengen memprediksi, kalau datanya ada labelnya kita lakukan klasifikasi, kalau nggak ada labelnya kita lakukan clustering. Nah, ini adalah panduan singkat ya, bahwa kalian nanti bisa pakai beberapa macam algoritma ini kalau nanti kalian ketemu data. Nah, makanya kalau nanti kalian ikut lomba ya, lomba-lomba kalian mau, wah saya mau pakai machine learning, jangan sembarangan ya. Kalian punya panduannya, kapan saya pakai klasifikasi, kapan saya pakai clustering dan seterusnya. Nanti yang paham malah kalian disalahin lah kok. Kenapa pakai algoritma ini? Nah, ini namanya unsupervised. Misalnya ini, kita punya gambar anjing dan kucing, kita cemplungkan ke mesin, mesin yang akan membagi, oh ini mirip dengan ini. Ya, kucing-kucing ini mirip. Ya, maka kemudian dia bikin grup 1, yang kedua adalah anjing-anjing ini mirip, dia bikin grup 2. Dia nggak tahu yang mana kucing, yang mana anjing. Ya, pokoknya ini mirip aja. Ditolongkan menjadi 2. Gimana kalau misalnya ada yang ketiga? Ya mungkin dia akan buat kelompok yang baru ketiga. Jadi kita nggak menentukan jumlah kelas. Nah, algoritma yang dipakai di sini contohnya adalah clustering tadi. Kita serahkan kepada komputer untuk membuat mengenali sendiri yang mana objek yang kira-kira nanti akan dibagikan ke kelas yang mana. Kemudian ada misalnya anomaly detection. Kalau misalnya kita pengen mendeteksi, ya sekarang yang terkenal ada namanya mesin Bitcoin, ya. Itu pembahasan yang lain, ya. Kenapa kita kok perlu membahas mengenai blockchain? Karena nanti BPN akan pakai itu. Kalau kalian kerja di BPN mau nggak mau kalian akan ketemu itu nanti. Dunia geospasial udah luar biasa berkembang. Nah, kemudian ada namanya supervise. Ya, kita punya label. Ini adalah kucing, ya. Ini adalah anjing. Maka ketika kita cemplungkan ke komputer, komputer akan bisa mengenali, oh ini kucing, ya, sesuai dengan label yang kita berikan. Ini bukan kucing. Ya, atau kita tentukan jumlah kelasnya. Kelasnya 2, maka dia akan paksa semua data untuk masuk ke 2 kelas ini. Karena kita udah nentukan bahwa kelasnya cuma 2. Nah, contoh dari supervised machine learning di sini ada klasifikasi, jadi membagi. Ya, apakah penggunaan lahan dari Citra ini adalah pemukiman atau jangan-jangan hutan? Nah, itu klasifikasi. Kemudian ada regresi. Ya, kita pengen tahu perkembangan saham misalnya. Nah, itu makanya machine learning banyak dipakai di teman-teman kita di ekonomi. Ya, atau tren COVID, ya, atau macam-macam. Kita bisa pakai untuk keperluan ini. Nah, ini saya skip saja. Kemudian yang ketiga adalah reinforcement machine learning. Saya buat slide ini awal tahun sebelum kena kasus masnya. Jadi ya, kalau kalian nonton startup mungkin kalian tahu ya. Ada yang nonton startup, saya sih enggak. Istri saya nonton. Jadi reinforcement learning itu seperti ini. Tarzan ketemu Jane. Nah, kemudian dia ngasih hadiah ke Jane. Jane dikasih batu nggak senang. Ya, Jane dikasih bunga senang. Dikasih emas senang. Siapa yang nggak senang? Dikasih air biasa aja. Maka dari situ Tarzan belajar apa yang disukai oleh Jane. Nah, itu adalah reinforcement machine learning. Dengan cara trial and error, dia nyoba sampai kemudian ketemu mana yang paling optimal. Nah, itu yang dijelaskan oleh si masnya ini di film startup. Bener nggak? Saya nggak nonton soal. Nah, ini yang tadi saya skip. Jadi sekarang kita masuk ke Python-nya. Tool-tool Python, kemarin kita udah bahas di awal kuliah, itu ada Matplotlib, ada NumPy, ada CP. Nah, kita udah kenal ini ya, termasuk Pandas dan GeoPandas. Yang belum kita kenal adalah si ini, TensorFlow. Nah, inilah software yang paling sering digunakan ya, TensorFlow, Keras, dan PyTorch untuk keperluan deep learning. Untuk machine learning kita kenal ada scikit-learn. Nah, jadi Python itu seperti yang saya sampaikan kemarin, dia sangat luas aplikasinya. Dari level yang paling rendah sampai level yang paling tinggi pun ada. Dan yang paling terkenal adalah untuk keperluan machine learning. Nah, tujuan saya bikin mata kuliah ini kenal dengan Python adalah agar kalian bisa masuk ke dunia machine learning dengan lebih mudah. Nah, kita akan belajar scikit-learn di modul yang kemarin saya berikan, di situ sudah ada. Kalian saya kira sudah belajar, ini juga tadi sudah saya sampaikan. Contohnya seperti ini, jadi dari data, ini istilahnya adalah data setosa. Ya. Data setosa, ini nama bunga. Ya, nama bunga. Ada misalnya teman-teman kita di biologi, untuk membedakan bunga ini masuk spesies yang mana. Apakah setosa, apakah versicolor, ataukah virginica. Nah, ada ciri-cirinya seperti ini. Nah, kita bisa pisahkan data-data ini ya, menjadi 2 tes, training dan tes. Kemudian kita minta komputer untuk belajar
mana yang paling error minimalnya, maka itulah modelnya. Ya, saya skip saja. Jadi yang terakhir perlu kita diskusikan adalah uji akurasi. Apakah dalam machine learning itu berlaku prinsip garbage in, garbage out? Katanya mesin bisa belajar sendiri, ya kan? Garbage in, garbage out itu kalau kita masukin data ke pemrograman, keluarannya kacau. Ya, kalau datanya masukannya kacau. Jawabannya iya, ya, pasti. Pasti. Ketika kita mengolah machine learning, maka kita harus punya dataset yang bagus. Kalau enggak, mesinnya, ya meskipun dia sangat canggih dalam belajar, dia akan salah mempelajari sesuatu. Ya. Jadi ketika kita belajar tentang machine learning, kita harus pahami bahwa machine learning dan deep learning itu membutuhkan data yang bagus. Data masukan yang bagus, yang labelnya bagus. Labelnya itu bisa ribuan data. Lah kok lebih capek bikin labelnya daripada bikin machine learningnya? Itu memang permasalahan klasik. Ya. Jawabannya, labeling untuk machine learning itu memang melelahkan. Tapi begitu kita dapat modelnya, maka kita akan bisa melakukan hal-hal yang tidak terbatas dengan model itu. Ya, kita bisa memprediksi nilai tanah misalnya. Wah, kita bisa melakukan banyak hal. Nah, nanti kalian kenal ya, ketika kita selesai melakukan training, nanti ada istilahnya loss. Loss itu adalah berapa banyak nilai yang hilang dari hasil trainingnya. Ini nanti kayaknya ada di pelajaran minggu depan, 2 minggu lagi tentang deep learning. Saya bahas sekilas saja, saya kenalkan saja bahwa ini ada istilah yang disebut dengan nama loss. Nah, kalau kita bandingkan antara loss dengan hasil validasi, ya, jadi ketika kalian melakukan training, nanti ada nilai loss, nilai biasnya berapa. Ketika nanti kalian melakukan validasi, kemudian nanti ada nilai loss, validasinya hilangnya berapa. Nah, kalau kita bandingkan, maka kita bisa dapat ketiga akurasi ini. Ada underfit, kalau misalnya kita punya trainingnya kurang, datanya cuma 100, ya misalnya. Maka si mesin nggak bisa memprediksi sesuatu yang baru. Jadi namanya underfit. Kemudian ada namanya overfit. Kita punya data, mesinnya agresif. Wah, dia pengen masukin kucing yang didandani kayak anjing, jadi anjing. Jadinya salah identifikasi. Nah, kita harus nyari yang optimal. Di mana baik data maupun parameter yang kita atur itu sesuai dengan nilai kesalahan yang paling minimal yang bisa dihasilkan oleh model tersebut. Nah, ini tadi saya sampaikan di akhir film Imitation Game itu, kalau kalian masih ingat, ada si Alan Turing itu duduk di sebuah kotak gitu ya, kemudian di belakangnya itu dia ngobrol sama seseorang. Kalau dia nggak tahu di belakangnya itu orang, bahwa ternyata yang ngobrol itu komputer ya, yang ngobrol itu komputer dengan dia, dan dia nggak tahu, maka itu artinya komputer sudah lolos Turing test, ya, sudah melampaui menyamai kecerdasan manusia. Itu Turing test namanya. Nah, Turing test itu ada macam-macam, ada di bidang computer vision, ada di bidang pemetaan, ya, termasuk kalau di kita nanti masuk ke digital twin. Oke. Nah, saya kira itu silakan dibuka link latihannya kalau ada yang belum. Kalau sudah, silakan sisa waktu yang sedikit ini kita pakai untuk diskusi. Ada pertanyaan? Silakan bisa bertanya di Slido, bisa nanya di chat, bisa nanya langsung. Ada yang mau nanya? Ya, nggak ada yang nanya. Berat. Untuk latihan yang kemarin, link Slido-nya kalian punya kan ya di grup. Mungkin saya jelaskan aja singkat. Waduh. Bagaimana cara terbaik belajar machine learning? Nanti ya tak jawab. Ya, untuk link yang kemarin ini adalah alasan kenapa saya berpindah dari Jupyter Notebook ke Google Colab. Jadi begini, saya belum sempat jelasin ini beberapa pertemuan yang lalu. Jupyter Notebook itu ideal untuk kasus di mana kita bisa nyoba ngolah data yang ada di komputer kita sendiri ya tanpa harus online. Nah, dulu di awal saya sempat diprotes sama siapa ya waktu itu, saya lupa. Pak, kenapa nggak pakai Google Colab? Ya, karena saya pengen kalian merasakan gimana nginstal modul ya, gimana mengatur environment ya, itu penting juga untuk dipelajari.
Nah, sekarang begitu kita masuk ke paruh kedua, saya pindah ke Google Colab. Alasannya adalah karena ketika nanti kita udah mulai masuk ke machine learning, ya saya khawatir komputer kalian nggak kuat. Komputer saya juga nggak kuat. Kenapa? Karena di situ nanti akan membutuhkan kemampuan komputer yang paling kuat, ya paling cepat yang kita miliki. Dan itu untuk machine learning, apalagi untuk deep learning nanti, ya nggak ada komputer di kampus maupun di kalian yang saya yakin kuat untuk ngolah. Ya. Karena data masukannya aja besar sekali. Data input itu bisa 120-an giga dan itu bayangkan itu diproses. Jadi itu sangat berat. Nah nanti dengan Google Colab kalian bisa rubah kemampuan komputernya, ya, hardware acceleratornya. Ini tingkat menengah, ini yang paling besar. Jadi ini adalah kemampuan komputasi yang dimiliki oleh servernya Google. Jadi pasti khusus memang diuntukkan machine learning dan deep learning. Maka kita kemudian berpindah ke Google Colab. Nah, kalau kalian sudah punya dasar tentang Jupyter Notebook, masuk ke Google Colab juga akan lebih mudah. Nah, sekarang gini, di sini ada dua yang saya pengen cobakan. Ada teachable machine. Ada yang udah nyoba teachable machine? Adakah yang udah nyoba? Adakah yang belum nyoba? Teachable machine itu kayak gini. Jadi kita punya pose ya. Kita foto misalnya muka kita sendiri lagi senyum ya. Kemudian dari foto-foto yang senyum tadi kita upload ke sini. Kemudian ada misalnya foto yang lain lagi nangis misalnya. Silakan dibikin berbagai pose kalian lagi nangis. Cemplungkan dua data ini ke dalam komputer ya. Kalian nggak ngasih informasi mungkin secara eksplisit ya. Cemplungkan dua data ini, yang penting kalian berikan label. Ini senyum, ini nangis misalnya. Nah, komputer kemudian akan melakukan training dan hasilnya model tersebut kemudian kita coba. Jadi kalau kalian nangis, maka dia akan memberitahukan bahwa kita sedang nangis. Nah, itu namanya teachable machine. Ini untuk mengajarkan ya prinsip dari machine learning itu seperti apa. Jadi saya harap teman-teman meskipun nggak ngoding, ya meskipun nggak ngoding, kita sekarang pun sudah bisa menggunakan mesin-mesin semacam ini untuk belajar mengenai machine learning. Dan nanti di belakang layar sebenarnya dia menggunakan TensorFlow. Nah, nanti kalau kalian sudah canggih, silakan dicari ya materi tentang TensorFlow. Nah, misalnya seperti ini, me and dog. Nah, nanti dia akan bisa mengenali itu. Jadi ini adalah contoh bagaimana komputer itu bisa diajari ya hanya dengan data masukan yang sedikit. Nah, tentu semakin banyak data nanti akan semakin baik. Ya. Silakan kalian coba-coba sendiri. Kemudian latihan yang kedua di sini adalah pakai scikit-learn. Tadi yang saya sampaikan scikit itu sklearn atau scikit-learn itu modul machine learning yang fungsinya sangat banyak. Silakan kalau kalian tertarik dunia machine learning, kalian bisa pelajari ini. Ya, sayangnya waktunya nggak cukup kalau misalnya saya mau sampaikan semuanya. Jadi scikit-learn ini ada macam-macam modul yang itu bisa dipakai untuk berbagai keperluan, termasuk misalnya clustering, ya, ada misalnya untuk keperluan prediksi, regresi dan lain sebagainya. Termasuk kalau kalian misalnya pengen nyoba ngolah data pasut ya atau data pengamatan GPS ya, kemarin Pak Bilal WA di grup dosen saya punya data bergiga-giga dari hasil pengamatan GPS, ini ngolahnya gimana? Nah, jawabannya ya dengan machine learning atau deep learning. Nah, kalau datanya jumlahnya banyak ya big data, ya solusinya hanya itu. Nah, maka kita bisa gunakan ini saya berikan contoh. Ya, minggu depan kita akan coba bahas yang lebih detail dengan data spasial. Ya, kira-kira kalau kita pengen membuat klasifikasi atau hitungan jarak misalnya dengan K-means ya yang kemarin dicontohkan oleh si Novi, ya kira-kira seperti apa. Oke, saya kira itu. Kalau ada pertanyaan, bagaimana cara terbaik belajar machine learning? Jawaban saya adalah sama seperti bagaimana cara terbaik belajar pemrograman, bagaimana cara terbaik belajar matematika, ya, bagaimana cara terbaik belajar apapun. Ya, kalau saya jawabnya biasanya gini. Yang pertama, curiosity. Yang kedua adalah ingenuity. Nah, yang ketiga adalah perseverance. Curiosity, ingenuity, dan perseverance. Jadi ini 3 pesawat yang dikirim NASA ke Mars. Nah, curiosity itu rasa ingin tahu. Ya, kalian harus memodali diri kalian sendiri dengan rasa ingin tahu. Saya penasaran gimana sih cara kerjanya. Nah, untuk membuat kalian selalu ingin tahu, kalian banyak baca, ya kalian banyak coba cari-cari kasus. Contoh machine learning di sekeliling kita udah sangat banyak. Contohnya kalian scrolling di IG aja, kalian dorong ke bawah, kemudian dia memberikan post yang terbaru. Kenapa kok bisa post itu yang muncul dan bukan post yang lain? Dia belajar dari
pos-pos yang sering kalian lihat. Nah, di bagian explore-nya IG, ya, explore IG yang sebelah kiri itu kan muncul pos-pos yang sering muncul seperti yang kalian lakukan. Itu pakai deep learning, ya. Pakai deep learning. Dia belajar dari kebiasaan kalian, kemudian itu dimunculkan di situ. Nah, itu aja udah ada di sekeliling kita. Saya belum ngomongin yang data geospasial. Wah, lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Jadi tentang geospasial kita bahas minggu depan. Itu salah satu cara untuk memotori ya, atau memberikan bahan bakar kepada kita untuk selalu ingin tahu. Ya, kita pengen tahu caranya gimana. Ya. Ini terlepas dari kalian pinter atau enggak ada hubungannya. Ini masalah kerja keras. Kemudian yang kedua ingenuity. Kalian harus bisa kreatif. Kalian harus bisa menemukan hal-hal baru. Ya, kalau kalian nyoba tutorial, misalnya saran saya kalau machine learning cari di YouTube punyanya Google. Di YouTube ada machine learning tutorial dengan TensorFlow punyanya Google. Kalian coba itu step by step kecil-kecil gitu. Isinya YouTube saya game-gamenya anak-anak. Nah, ini juga yang muncul di sini ya. Yang muncul di sini ini adalah yang sering saya tonton. Oke. Tutorial yang saya sarankan itu adalah yang ini punyanya si orang ini, siapa sih ini namanya. Kalian cari yang ini Machine Learning Foundation. Ini bagus ya. Ini bagus. Jadi kalau kalian mau nyari tutorial yang step by step tentang machine learning, dan slide saya tadi sebagian saya ambil dari sini ya. Iya bahasa Inggris iya gitu. Tapi kalian toh bisa pakai sisinya ya. Kemudian nanti kalian coba ikuti step by step, di sini ada langkah-langkahnya pakai Google Colab ya. Kemudian nanti kalian coba belajar. Nah, di sini pakai Keras. Istilahnya Keras. Oke. Kemudian kalau nanti deep learning kalian bisa belajar pakai ini. 3 Blue 1 Brown. Ini video yang sangat bagus yang saya wajibkan kalian buat nonton. Ya, tapi ini bahasnya nanti ya di deep learning. Nanti saya minta kalian untuk membuat resume dari video ini. Bagus banget. Oke. Yang ketiga adalah perseverance. Tetap teguh, ya, jangan putus asa. Jadi yang pertama kalian harus selalu cari tahu, ya, penasaran. Yang kedua kalian harus ingenuity, kalian harus kreatif, kalian harus cerdas, kalian harus nyari-nyari cara untuk mengembangkan pengetahuan kalian. Dan yang ketiga adalah kekeh. Ya, kekeh itu bahasa mana ya? Ya, perseverance. Ya, jangan mudah putus asa. Nah, 3 hal inilah yang dibutuhkan kalau kalian mau belajar apapun. Nah, kalau kalian udah belajar, udah merasa bisa, kemudian ya udah tinggal, ya udah hilang. Kalau ada data kosong di machine learning, nanti pakai data cleaning atau bagaimana? Betul. Tadi saya sampaikan ya bahwa datanya machine learning itu sangat besar. GitHub. Sebentar, saya berikan contoh. Ini salah satu periset favorit saya ini, Pak Rob McCall. Dia banyak bahas misalnya tentang dataset untuk machine learning. Kita coba lihat salah satu datanya aja. Planet misalnya, atau inilah. Nah, ini adalah data untuk deep learning. Data untuk deep learning. Datanya sangat besar. Ya, datanya sangat besar. Dan ini ukurannya ya. Saya cari data yang lain aja lah. Ada namanya Big EarthNet. Jadi kalau kalian mau pakai deep learning buat ngenali yang mana atap genteng dan yang mana atap sawah, yang mana apa dari citra satelit dengan deep learning ya, dengan komputer yang bisa belajar sebaik manusia, kalian bisa pakai data Big EarthNet ini. Nah, ukurannya berapa? Kita coba lihat. 66 giga, kecil. 66 giga. Jadi kalian download, kemudian kalian lakukan training. Di sini udah dibikinkan modelnya. Nah, udah dibikinkan modelnya, nanti kalian pakai training dengan TensorFlow misalnya. Nah, maka kalian akan bisa kenali yang mana kambing, yang mana kucing dari citra satelit. Nah, datanya sangat besar. Terus apa hubungannya dengan pertanyaan yang tadi ya? Kalau misalnya datanya kosong. Ya, datanya kosong. Ya, datanya harus dibersihkan dulu. Jadi 66 giga data ini itu adalah data yang sudah terlabel. Ada gambar, kemudian ada deskripsinya.
Ya, ada gambar dan ada deskripsinya. Dan itu sudah dibersihkan satu persatu oleh mereka. Ya, dibersihkan satu persatu ya, label istilahnya. Diberikan label satu persatu ke objek yang ada di situ. Ya, dibersihkan, data cleaning dulu. Makanya ya, yang kita pelajari kemarin di data science, tadi bagian ini saya skip. Ya, bagian ini saya skip. Ini adalah roadmap kalau kalian mau menjadi seorang data scientist di 2021. Kita udah belajar mana? SQL, programming, sorry. Kita udah belajar Python di sini, coding. Yang kedua kita belajar mengenai ini, data extraction and wrangling. Di minggu ketiga, keempat ya, kita belajar data analisis. Kalau ada data salah diapain ya, dengan Pandas kita bersihkan. Kalau ada yang error, ada label yang kosong kita berikan. Nah itu data wrangling. Ya, kita belajar bagian yang kedua. Kemudian minggu lalu kita baru belajar tentang EDA ya, exploratory spatial ya, butuh spasial, exploratory spatial data analisis. Meskipun saya nggak bahas secara mendalam ya, saya harap kalian sudah paham posisinya di mana, kalian bisa nyari sendiri. Kemudian data engineering ini kalian pelajari di basis data. Meskipun saya tahu basis data yang kalian pelajari nggak bahas sampai sejauh ini sih, gitu. Nggak bahas sampai ke data warehouse, nggak bahas sampai ke sharding, nggak bahas sampai ke NoSQL, nggak apa-apa ya. Paling nggak kalian belajar tentang basis data. Kemudian statistik dan matematika. Ini harusnya saya berikan di minggu ke-6 kalau nggak salah, atau minggu ke-5 saya lupa. Tapi waktu itu saya nggak sempat, barangkali Pak Cacep yang sempat ngasih ya tentang ini. Nah, di sini ada statistik dan matematika yang nanti adik angkatan kalian akan belajar dari mata kuliah matematika discrete. Nah, yang terakhir adalah machine learning dan deep learning yang kita pelajari saat ini sampai nanti akhir di pertemuan kita di mata kuliah pemrograman spasial. Nah, ini lengkap. Jadi kalian sudah belajar semua elemen yang diperlukan untuk menjadi seorang data scientist. Tinggal diperdalam saja. Ya, tinggal diperdalam saja tentang modeling ya, tentang apa. Dan ini ya data science itu bisa diterapkan di semua bidang yang ada di geodesi. Kalian mau masuk ke lab GIG misalnya, kalian bisa gunakan deep learning atau machine learning untuk identifikasi teks dari Twitter. Ya, seperti yang kami lakukan kemarin ya, yang saya contohkan riset dengan Mbak Febri misalnya ada dari data Twitter, kemudian kita ekstrak lokasinya, kemudian dari lokasi kita buat prediksi, misalnya kita buat tren, kita buat ESDA, kita buat visual analytic untuk mengenali pola, itu GIG. Kemudian ada misalnya di lab foto, kalian wah jelas sekali ya, kalau di lab foto kalian bisa pakai untuk mengenali objek dari foto atau dari remote sensing dengan lebih baik. Digitasi otomatis bisa. Ya. Kemudian di lab teristris kalian juga bisa pakai untuk misalnya koreksi kesalahan secara otomatis. Kalau misalnya ada error, hasil ukuran outlier, kalian bisa buat machine learning untuk mendeteksi outlier itu. Di bidang hidro apalagi ya, kalian bisa prediksi pasut dengan lebih baik ya. Kalau kemarin ada berapa parameter untuk pasut, coba kalian cari ya aplikasi machine learning di bidang hidro untuk tide ya modeling itu seperti apa. Ternyata ada. Ya, termasuk juga untuk membuat pemodelan bathymetry yang lebih detail. Ada. Di bidang GNSS apalagi ya, kita bisa tingkatkan ketelitian dari data-data pengamatan GPS yang sangat banyak. Ya, dari misalnya data pengamatan berapa tahun, kita bisa modeling pergeseran lempengnya. Kita bisa bahkan prediksi berapa sih besarnya nanti pergeseran di tahun 2045 misalnya. Nah, ini adalah segala sesuatu tentang data yang selama ini kita miss di departemen. Ya, banyak yang kita hanya fokus ke bagaimana dapat data, tapi setelah dapat data kemudian kita serahkan ke orang lain. Jangan ya, geodesi harus bisa juga ngolah sampai jadi sesuatu yang berharga. Oke, saya kira itu. Kalau nggak ada pertanyaan lagi ya, saya cukupkan. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada saya cukupkan. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan kita lanjutkan dengan latihan untuk machine learning untuk data spasial. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.